Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kajian kita pada subuh ini adalah masalah tawadhu. Jadi tawadhu ini lawannya takabur. Tawadhu ini berasal dari kalimat wada'a. Wada'a yada'u. Wada'an. Meletakkan sesuatu itu di bawah. Maka kita tidak sadari, kita ketika sedang salat, kita sedang tawadhu. Kenapa meletakkan kepala itu di bawah, sejajar dengan kaki? Kemudian tawadhu itu juga dimaknai. Kita mengambil pengertian dari Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Jadi tawadhu itu antakhda'a lil haqqi. Ini pengertiannya. Tawadhu itu kalian merendah diri, ya. Antakhda' lil haqqi, merendah diri kalau memang itu benar. Apa maksudnya? Wa tanqadu lahu. Artinya kita mendengarkan dengan seksama, walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu. Walaupun yang kamu dengar itu dari seorang anak kecil, masih anak kecil yang kau ketemu sama dia. Jadi juk nasihat lian ummi. Yang diberitahukan itu benar, maka kita menerimanya. Ini namanya tawadhu. Walau sami'tahu min ajhalin nasi qabiltahu. Atau kita ketemu dengan orang yang paling bodoh. Dari sekian banyak orang itu dia paling bodoh. Cuma dia mengkritisi kita, kritik katanya. Kalau kamu mau menerimanya, berarti kamu sudah tawadhu. Ini kata Fudail bin Iyad. Ada pengertian tawadhu lagi yang lain. Tawadhu itu antakhruja min manzilika. Kamu keluar dari rumahmu. Wala talqi musliman. Yang kamu ketemui orang muslim, illa ra'aita lahu 'alaika fadlu. Kecuali setiap kamu ketemu dengan orang muslim, kamu melihat ada kelebihan dia dibandingkan kamu. Itu tawadhu namanya. Ya. Jadi kalau seandainya terbalik, itu sudah namanya takabur. Seperti iblis ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tetapi kalau kita melihat orang lain ada kelebihan dari saya. Tawadhu'nya karena tawadhu memang. Ya, sifat tawadhu'nya sudah ada. Bahkan di sini para ahli sufi mengatakan, az-zahidu bi ghairi tawadhu'in kasyajarati allati la tuthmir. Dia orang zuhud tapi tidak tawadhu. Ya, dia zuhud. Makna zuhud dia dunia itu di tangannya, akhirat itu di hatinya. Dia orang beribadah tapi tidak tawadhu. Ya. Jadi dari mana contoh-contoh zuhud misalnya? Seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu ada zuhudnya, ada tawadhunya beliau. Jadi kalau masalah amal ibadah, beliau merendahkan dirinya. Artinya lebih baik orang lain dibandingkan saya. Makanya jarang kita ketemukan orang zuhud. Artinya ada yang zuhud saja tapi tidak tawadhu. Ada yang tawadhu saja tapi tidak zuhud. Ini kan dua-dua ini kan dituntut. Seorang dituntut, kalau kata Imam Al-Ghazali, fahtaris minad dunya bizuhdi. Hendaklah kalian menjaga hati kalian, menjaga dunia ini supaya tidak melekat dengan hati kalian dengan zuhud. Ya, ya. Jadi artinya zuhud dan tawadhu itu dituntut harus ada dua-dua. Kalau zuhud saja tidak ada tawadhu, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Dia sudah zuhud, sudah kuat. Jadi akarnya sudah kuat. Dia memberikan perlindungan, tetapi tidak memberikan buah kepada orang lain. Ya. Jadi makanya seorang zuhud az-zahid wa tawadhu
dia sudah zuhud dan tawadhu lagi seperti pohon yang rindang dan memberikan buah kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat kelebihan-kelebihan tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazadallahu 'abdan bi'afwin illa azza." Jadi tidak ada seorang hamba yang memaafkan orang lain kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ketika ada orang lain salah sama kita, kita maafkan, maka Rasulullah mengatakan illa azza. Azza itu diangkat, dimuliakan oleh Allah. Itu orang memaafkan orang lain. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidak ada seorang yang tawadhu kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang salat itu diangkat derajatnya. Kenapa diangkat derajatnya? Tawadhu dalam salat itu kita sadari, kita sudah tawadhu sebenarnya dalam salat. Cuma salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat yang tidak khusyuk, maka nilai-nilai itu tidak ada. Nilai tawadhu tidak ada. Makanya kita itu sekarang bagaimana salat itu, kenapa tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena kita tidak khusyuk dalam beribadah. Kalau kita khusyuk dalam beribadah, itu banyak sekali nilai-nilai yang dapat dalam ibadah salat itu. Termasuk nilai tawadhu. Maka menyona orang hana tawadhu berarti salatnya belum benar lagi. Kenapa? Di dalam salat sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana filosofinya tawadhu. Ketika kita meletakkan kepala kita di bawah, sejajar dengan kaki kita. Maka kalau kita tidur kan pakai bantal gitu. Tidur pakai bantal, agak naik sedikit kepala. Kalau lurus tidur agak susah. Oh, tidur menyamping, kita tidur juga di atas ini. Tetapi dalam salat tidak. Dalam salat kepala sama kaki itu sama. Bahkan kalau kita menjadi makmum di belakang lagi, kita saf kedua, kita sujud kaki orang di depan kita lagi. Ini filosofi tawadhu. Artinya yang selama ini kepala kita selalu di atas. Ketika kita salat, maka kita ke bawah. Ada berapa kali kita ke bawah? Salat subuh saja ada 4 kali kita ke bawah. Kepala kita letakkan di bawah. Belum lagi salat zuhur, belum lagi salat-salat yang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanatin." Beruntunglah bagi orang-orang yang bertawadhu bukan pada kondisi miskin. Ya, nyambil talan. Karena naurul tawadhu gara-gara gati ni, Pak. Kita tanya, kenapa tawadhu? Dulu karena gathilun tawadhu, maka harus tawadhu. Ya, ni baik. Bahkan tawadhu karena hana ilmu, maka jadi tawadhu, hana gumurnaw ya. Tawadhu itu adalah seorang yang mempunyai semuanya, dia punya ilmu walaupun sedikit. Kalau dibandingkan orang lain mungkin tikulatan orang. Kita paling enggak SD kali dajak, ya SD nak dajak. Orang lain tikulapitan, ya. Jadi yang dikatakan tawadhu itu barang siapa tuba, kata Rasulullah, man tawadha'a bi ghairi maskanah. Dia tawadhu bukan gara-gara dia miskin, tidak. Ya, lagi urun zuhud. Bahkan zuhud, kenapa zuhud? Karena tidak ada apa-apa, sudah kita zuhud saja. Baju pun tidak ada lagi, udahlah zuhud saja. Ya. Makanya Utsman bin Affan itu dianggap di dalam kitab tasawuf itu orang yang paling kaya dan paling zuhud. Ya, itu jarang sekali. Sudah kaya, zuhud lagi. Ini begitu juga. Tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanatin. Seorang itu beruntunglah orang yang tawadhu, tetapi bukan dalam kondisi miskin, dia tidak. Kalau orang miskin tawadhu itu biasa. Ya, tawadhu, bukan tawadhu. Alah haid data ini ganya, tawadhu. Ya. Orang bodoh tawadhu itu biasa. Dia tidak pergi sekolah, dia tawadhu. Kenapa tawadhu? Dia punya ilmu, enggak punya apa-apa. Jadi bukan itu tawadhu. Dia memiliki sesuatu tetapi menghormati orang lain. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiatin. Yang beruntung yang kedua, seseorang yang menginfakkan hartanya yang dia kumpulkan bukan dengan cara maksiat. Tapi kalau dikumpulkan dengan cara maksiat, itu celaka orang ini. Jadi bukan maksiat apa? Dia bekerja tetapi tidak menzalimi orang lain, dia bekerja hal yang halal. Setelah itu dia kumpulkan hartanya, dia berinfak. Orang seperti ini beruntung. Karena ada orang yang korupsi, orang ambil punya orang lain,
untuk membersihkan hartanya dia berinfak dan bersedekah. Kalau kita tanya apakah infak bersedekah? Untuk pembeli harta ini. Nyo harta api hana betul harta ini. Harta saya zalimi orang lain. Untuk membersihkannya maka saya berinfak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Orang yang berinfak dengan harta haram, membersihkan hartanya dengan harta haram, seperti orang mutanajis yang silu badanahu bin najis. Seorang yang sudah kena najis, dia ingin membersihkan najis tapi dengan air najis lagi. Maka najis itu tidak akan pernah hilang. Makanya kemanapun dia pergi tidak akan pernah berkah hartanya. Kenapa? Karena dia itu berinfak dengan harta yang haram. Maka jangan pernah bertanya, ya Allah saya berinfak selalu, saya bersedekah selalu, kenapa tidak berkah hidup saya? Karena yang kamu sedekahkan itu kamu peroleh dari yang haram. Maka tidak akan pernah berkah harta. Harta itu walaupun sedikit hal yang haram, yang mendidik harta, semuanya tidak berkah. Semua harta tidak berkah. Ini sudah yang kedua. Yang ketiga, warahimah ahlad dhulli wal maskanah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan rahmat dan keberkahan bagi orang yang diuji dengan miskin. Diuji orang miskin. Karena ada sebagian orang diuji dengan kaya. Ada sebagian orang diuji dengan miskin. Jadi beda fikir katanya, ketika diberikan miskin, diberikan kekurangan, Allah benci tidak. Ini seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin, yang mereka ini adalah ahli ibadah, tapi mereka fakir dan miskin, diberikan makanan. Ketika itu datang Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Wahai Abu Bakar, sudah sesat kamu Abu Bakar. Kamu sesat, kata Abu Jahal. Kenapa sesat, kata Abu Bakar? Karena kamu memberikan makan kepada orang fakir, orang miskin yang mereka ahli ibadah. Kenapa tidak Tuhannya saja berikan makan kepada mereka? Kenapa tidak Tuhannya saja berikan? Abu Bakar dengan sangat tenang sekali menghadapi Abu Jahal. Menyuruhnya apa ni nak cocok parang kata aja Abu Jahal. Tapi Abu Bakar dia diam saja, dia diam saja. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Abu Jahal, bukan berarti Allah benci kepada kami, tidak. Kami betul orang yang beribadah. Kami diberikan miskin oleh Allah. Allah sedang menguji kami apakah kami asabarna am jazidna. Apakah kami sabar atau kami goyang? Karena sebagian ahli ibadah itu goyang dia. Ketika dia sudah berusaha puluhan tahun tapi tidak kaya-kaya juga, dia goyang. Akhirnya apa? Ha'i lilun temayang. Keputar temayang ketin tebi-tebi. Untuk apa kita salat, kita beribadah? Dia tidak tahu hakikat salat itu apa. Hakikat salat bukan untuk kaya. Anak perlu tanya kaya temayang. Anak perlu yang apa? Tidak salat pun kita bisa kaya. Dia tidak tahu hakikat salat itu apa. Hakikat salat secara umum itu untuk ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Jadi makanya orang-orang mukmin tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fakir dan miskin. Apakah sanggup mereka lalui? Kalau sanggup mereka lalui, maka pahalanya lebih dahsyat sekali. Pahala sangat dahsyat. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Abu Jahal, Allah juga sedang menguji kamu. Menguji bagaimana? Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan harta kepadamu. Apakah kamu teringat kepada pemberi harta itu atau tidak? Maka Abu Jahal karena tidak tahu mau jawab apa lagi, akhirnya dia pergi dari tempat itu. Ini yang ketiga. Yang keempat yang beruntung itu, wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Seseorang yang selalu duduk dengan ahli fikih. Maksud ahli fikih begini. Jadi kalau kita ini tidak tahu cara berwudu, kita tanya kepada ahlinya. Kalau kita tidak tahu cara salat, kita tanya kepada siapa? Pada ahlinya. Kalau kita tidak tahu baca Fatihah yang benar, kita tanya kepada siapa? Ahlinya. Beruntunglah orang ini. Padahal kita kan tidak punya ilmu. Ilmeta teputan kita nyawa. Tikulata teputan. Tetapi gara-gara kita pergi ke ahlul ilmi, kita itu kata Rasulullah, tuba, beruntunglah dia, kata Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia meninggal dunia, dia tidak tahu apa-apa, dia pergi ke majelis ilmu, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia statusnya masih dalam status mencari ilmu. Padahal dia duduk cuma 1 menit saja ketika itu sudah meninggal dunia. Maka begitu beruntungnya orang-orang yang khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Siapa itu ahlul hikmah? Ahlul hikmah adalah orang yang bijaksana.
Duduk dengan orang bijaksana, kan ngurung demenak kan ya Pak. Duduk dengan orang yang bijaksana, maka beruntunglah dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam, makanya salah satu nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah itu disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Salah satu dialog Allah mengatakan begini, wa auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah memberikan wahyu, Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Innama aqbala salatan ya, man tawadda'a li uzmati. Saya akan menerima salat yang mereka itu tawadhu, merendahkan diri karena kebesaranku, kata Allah. Maka salatnya akan aku terima. Bagaimana cara tawadhu ini? Maka harus khusyuk dalam ibadah salat ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara khusyuk dalam salat. Sudah kita bahas. Jadi ada seorang pemuda ketika dia itu merasa terganggu dengan anak-anak lari-lari anak-anak, merasa terganggu dengan orang berzikir dan baca Quran, sehingga dia menyalahkan, saya tidak khusyuk gara-gara itu, gara-gara anak-anak, gara-gara itu. Ketika itu dia mendatangi ada seorang ahlul ilmi di situ. Dia datangi, wahai tuan guru, tolong kasih saya cara kiat bagaimana supaya saya itu khusyuk dalam beribadah. Saya khusyuk dalam salat. Ini terganggu saya sama orang-orang lain ini. Akhirnya tuan guru tadi, ahlul ilmi tadi mengatakan apa? Coba kamu ambil gelas, kamu ambil secangkir gelas, kamu isi air itu penuh dengan air. Jadi jangan kurang tapi penuh dengan air. Jadi ada apa? Sekarang begini, kamu pergi keliling masjid ini, keliling masjid, tapi dengan syarat air itu jangan tumpah ya. Air itu jangan pernah tumpah. Pemuda ini tidak tahu apa yang terkandung di dalam nilai-nilainya apa. Dia tidak tahu. Dia menjalankan saja karena yang menyuruhnya itu adalah ahlul ilmi. Dia ambil gelas yang penuh tadi, dia keliling dengan sangat hati-hati sekali. Kemudian dia kembali lagi sampai berapa kali. Akhirnya dia mengatakan, wahai tuan guru, saya sudah berhasil membuat air ini tidak tumpah. Apa kata tuan guru tadi? Ketika kamu bawa air, berapa orang anak-anak yang lari di samping kamu? Saya tidak tahu. Berapa orang yang ngaji di dalam masjid tadi? Saya juga tidak tahu. Ada apa yang terjadi di samping kamu? Saya juga tidak tahu. Itulah khusyuk, kata tuan guru tadi. Kamu konsentrasi dalam ibadahmu seperti kamu konsentrasi air tidak tumpah. Dengan demikian kamu sanggup untuk khusyuk dan tidak tahu yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kamu. Maka khusyuk tidak khusyuk jangan salahkan orang lain. Kita selalu menyalahkan orang lain. Ya hana khusyuk di pulang, hana khusyuk bekas syaitan. Syaitan ya. Sayang setan sedang duduk-duduk, kaibtalah dulu setan. Kamu sudah menuduh saya. Padahal khusyuk tidak khusyuk itu kamu sendiri, kata ini Pak. Kamu sendiri, kata setan. Saya cuma illa anda'utukum fastajabtum li. Saya kan cuma was-was saja. Saya kan cuma mengajak saja. Ya, perlu kita ketahui Pak. Ini kata kunci Pak. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh setan pada tubuh kita itu kecil sekali pengaruhnya. Pengaruhnya kecil sekali. Dia cuma berbisik saja. Hai ni korupsi atago, hai ni kunyo, hai di pulang kai kun gedra ni Pak. Ini pengaruh setan. Sedikit sekali cukup dengan a'udzubillahi minasyaitanir. Enggak ada Pak. Pengaruhnya sedikit sekali. Cuma kenapa setan itu dia lebih kuat? Kenapa kuat pengaruhnya dalam satu segi? Karena setan itu bisa memanfaatkan harta kita, bisa memanfaatkan anak kita, bisa memanfaatkan dunia ini, harta kita, bisa memanfaatkan jiwa kita supaya kita lengah dalam beribadah. Jadi makanya nanti setan berbisik, dia bisik. Hai harta don kabehi, ni awaju kita mau pencuri, Pak. Kita sedang salam, Pak. Oh nyoci dia, Pak. Maka kita pulang ya, Pak. Di situlah keunggulan setan. Dia memanfaatkan yang lain. Ada apa sebenarnya? Karena sudah dapat izin dari Allah. Allah mengizinkan setan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kamu kan tidak sanggup menggoda dia. Hai baik khusyuk dalam sembahyang, baik khusyuk, tidak khusyuk dan nyawa. Kenapa? Kita dengan penuh hati-hati menjaga ibadah salat kita. Jangan begini, tak sanggup juga setan tadi Pak. Ya setan tak sanggup. Maka Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kalau kamu tidak sanggup, godalah dia melalui anaknya dan melalui hartanya. Ya.
Ketika itulah dibisikkan, kamu jabatan kamu diambil oleh sebulan nanti. Kalau kamu terlambat-lambatnya banyak, kamu mulai goyang ya, Pak. Karena sudah dibisik jabatan. Tapi ketika dibisik masalah jangan khusyuk, kita tetap khusyuk. Jangan begini, kita tetap konsisten. Tapi ketika dibisikkan tentang harta, jabatan dan lain sebagainya, kita mulai goyang. Maka dua kata kunci inilah yang Allah katakan. Kamu kalau nak sanggup, godalah dia melalui anaknya, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Melalui dua ini. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Walam yata'azzam ala khalqi. Salat yang saya terima adalah salat seseorang yang dia tawadhu gara-gara kebesaranku. Bukan katanya udah sujud katanya. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling lama sujudnya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ya. Katanya sujud rupanya dengar ni Pak, dengar dia. Tapi katanya mata kuan dah sujud ni rupanya kat dengar ya Mak, kat dengar. Ya. Jadi rupanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini salah satu doanya Pak. Ya Allah, kalau seandainya ya nih Pak. Kalau seandainya saya berdosa, angkatlah dosa saya. Kalau seandainya engkau marah kepada saya, angkatlah kemarahanmu itu ya Allah. Ya berdoa Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga minta, ya Allah baguskanlah akhlakku. Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Nyan doa ketika Rasulullah sujud. Dan juga ada doa Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Jadi doanya apa? Allahumma a'inni. Kita ini saja kita pakai. Jadi Rasulullah banyak sekali doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolong saya ya Allah, nepurnolon ya Allah. Bagaimana saya itu a'inni ala dzikrik, untuk terus berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan saya hamba yang baik, akhlak yang baik ya Pak. Kita ulang-ulang berdunggu Pak, kita ulang-ulang ya. Tetapi usahakan ketika salat jamaah kita baca yang biasa saja. Menyotrip-trip tan tu bengurelikan tu. Ini saya punya kerja kok lama-lama sekali sujudnya ya. Ini kalau kita salat sendiri. Apakah kita mau salat tahajud atau kita mau salat witir atau kita mau salat sunnah yang lainnya? Asalkan jangan mengganggu orang lain. Terserah kita mejak sujudna setengah jam, terserah Pak. Yang jelas baik dengar. Baik dengar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walam yata'azzam ala khalqi. Dia itu melaksanakan salat bukan gara-gara orang lain kata Allah. Kalau dia salat gara-gara orang lain, maka salatnya tidak akan saya terima kata Allah. Tetapi kalau salatnya itu gara-gara dia tawadhu kebesaranku, maka akan aku terima salatnya. Bagaimana caranya tawadhu'nya? Maka kita harus memahami nilai-nilai khusyuk dalam ibadah salat. Maka khusyuk itu kan ada 3 level. Kalau tadi cara khusyuk, ya tadi cara khusyuk. Bagaimana kiat-kiat untuk khusyuk? Kalau ini level khusyuk itu ada 3. Kata Imam Ghazali. Level yang pertama, seseorang yang sadar kalau dia sedang salat, walaupun tidak paham apa yang dia ucapkannya. Dia tidak paham. Dia baca ayat. Inna a'tainakal kautsar. Nak tahu dia apa itu? Mana di buku. Tetapi dia sadar dia sedang baca itu. Allahu Akbar. Dia sadar baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika nanti ditanya orang lain, apa artinya? Oh, mana ruku itu arti. Yang jelas dia sadar ketika dia ruku dia sedang baca itu. Dia sadar ketika itu dia sedang ruku. Ini khusyuk level pertama. Dan dia sadar ketika dia sedang i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dia tahu, sadar betul. Lagi orang nonton bola sadar. Tak pernah keliru bola. Ketika bola ke sana, kepala ke sana. Hana bola kedih oleh ke kedih. Hana apa? Atau tak pernah lewat. Maka lewat bola oleh ke kedih. Tidak pernah. Itu artinya apa? Dia sadar. Orang kita nonton orang main tenis meja. Main tenis meja. Gunanya lebih parah lah Pak. Lagi-lagi yang mata kena Pak. Mata kena lagi-lagi Pak. Kenapa kita begitu? Karena kita sadar. Kalau orang tak sadar, bola ke kedai kadang-kadang melamun nih Pak. Ini orang tak sadar namanya. Ini orang sadar Pak. Jadi level pertama itu dia sadar. Ini khusyuk pertama. Tetapi masalahnya, ketika dia takbir saja sudah teringat apa yang lain Pak. Allahu Akbar, katingat wala ini. Allahu Akbar, umai rumah bulan kunci ilamnya. Sami Allahu liman hamidah, kita mau pencuri. Allahu Akbar, kecok di video ni Pak.
Allahu Akbar, kagak ada Honda kabih gitu. Akhirnya kita tidak khusyuk dalam beribadah. Kita tidak sadar kalau kita sedang takbir. Kita tidak sadar kalau kita sedang ini. Jadi makanya untuk level-level pertama, artinya apa? Biasakan untuk sadar dalam salat. Insya Allah kita akan menikmati yang kedua nanti. Ya. Makanya seorang yang khusyuk, dia sadar, dia akan menikmati salatnya. Ketika assalamualaikum, walaupun dia tidak tahu artinya. Salat itu, oh mama nggak ada temayang, nya mengada. Yang menyodotnya apa arti temayang? Udah itu ya Pak. Rabbis doa dalam salat. Rabbighfirli warhamni. Nya punya itu. Oh malah itu arti. Yang jelas dia sadar. Ketika dia sadar, dia menikmati. Contoh anak kita, ketika nonton film kartun dalam bahasa Inggris, dipegang bahasa Inggris, Pak. Anak katanya anakmu pun bahasa Inggris, Pak. Cuma dia sadar dia nonton, Pak. Sadar dia nonton, Pak. Ya. Maka setelah habis itu dia nikmati, oh mayudana kata anak. Padahal dia tidak tahu itu bahasa Inggrisnya, dia tidak tahu. Tetapi apa? Gara-gara sadar dia, membuat dia itu menikmati. Maka kita tidak menikmati sangat. Kenapa? Kita tidak sadar, Pak. Ini level pertama. Level yang kedua, ya ini kenikmatan sudah Level kedua, ini orang yang paham apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar, dia paham takbir itu apa, Allahu Akbar itu apa. Kemudian dia baca iftitah, dia tahu apa yang dia baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Maka ketika sedang salat, tanpa dia sadari, emosional dia muncul. Kenapa muncul emosionalnya? Karena dia paham apa yang dia baca. Ya, Pak. Kadang-kadang itu pikir mata tanpa dia sadari. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dipikir oleh matanya. Kenapa? Karena emosional dia muncul. Ya. Ada dalam satu jamaah. Ketika itu nalo di dalam. Jadi imamnya itu seorang penghafal Quran. Ininya bagus sekali ya. Bacaannya bagus sekali. Ketika beliau baca itu cerita tentang surga dibaca. Umat kita nikmati sekali, Pak. Rupanya ada bapak-bapak di belakang geklik kayaknya, Pak. Geklik, Pak, geklik. Habis salat lu tanya, "Hai Pak, apa kan geklik, Pak?" Lega hati. Bapak tahu apa yang dibaca? Enggak tahu saya, penting lega hati, Pak. "Hai Pak, yang dibaca dulu tentang surga." "Oh, surga." Nyolong depan surga ana lu klik, Pak. Jadi artinya apa? Ini orang yang tidak tahu apa yang dibaca, Pak. Tetapi khusyuk level pertama sudah ada beliau. Sudah ada. Tapi emosional belum muncul lagi, Pak. Bagaimana mau muncul emosional? Cerita tentang surga, diberikan nikmat, maka geklik kayaknya, Pak. Oh, dia apa kan geklik? Karena suara bagus sekali, Pak. Ya, memang full keadaan, Pak. Cuma Bapak perlu tahu yang dibaca tadi nikmat surga, Pak. Lu walaupun lu terharu, Pak, lu terharu. Lu neklik Pak. Neklik gara-gara semua. Cuma Bapak pahami artinya. Pasti Bapak terharu. Ya. Terharu bagaimana? Allah memberikan yang banyak padahal kita berbuat sedikit. Ya, yang banyak. Kita bersedekah sedikit. Terima ada sedekah, Pak. Cuma rahmat dapat, keberkahan dapat, rahmat di dunia dapat, cuma modal Rp1.000, Rp1.000. Kita mendidik anak kita kan sedikit simple, Pak. Cuma balasannya luar biasa diberikan oleh Allah. Di dunia diberikan, alam barzah diberikan, pada masa diberikan, di surga juga diberikan. Padahal yang kita lakukan cuma sedikit. Ya, Pak. Seorang yang menjadi pemimpin bagi anggota tubuhnya, bagaimana pemimpin? Dia menjaga tangannya. Dia menjaga tangannya untuk tidak berbuat maksiat. Itu saja yang dijaga anggota tubuhnya. Tetapi dia diberikan rahmat, keberkahan, diangkat derajat oleh Allah di dunia diberikan. Di alam barzah diberikan. Di padang mahsyar juga diberikan. Di dalam surga diberikan nikmat lagi. Itu yang membuat kita terharu, Pak. Ketika imam baca ayat. Kemudian Allah mengatakan, oh ya, ini satu lagi, Pak. Wa azama qalbahu khaufi. Ya. Wa qata'ana haruhu bi dzikri. Saya terima tadi dengan syarat kata Allah. Yang pertama dia tawadhu karena kebesaranku. Walam yata'azzam 'alal khalqi. Dia tidak membesar-besarkan pemimpin orang lain atau makhluk. Getemayang gara-gara naurungnya. Kemudian yang ketiga wa azama qalbahu khaufi. Dia itu salat karena hatinya takut kepadaku. Makanya ini masuk khusyuk level kedua tadi. Hati level kedua, dia sudah main hati. Main hati bagaimana? Karena dia paham apa yang dia ucapkan. Maka setiap itu kembali ke hati selalu, Pak. Ini salatnya pasti diterima oleh Allah. Jangan pernah ragu, Pak. Makanya nanti level yang ketiga, khusyuk level ketiga,
Ini level yang bukan model-model gedanya, ya, kan model-model gedanya. Bahkan level kedua pi ke model-model gedanya. Bagusnya level-level tha paling-paling. Artinya apa? Kita sadar ketika kita salah. Level yang ketiga itu bisa kita dapatkan kata Imam Ghazali dengan bagaimana caranya birriyadah. Coba kamu latihan. Bil mumarasah. Coba kamu latihan. Ketika kita biasa dengan latihan, kita bisa menuju level ketiga. Kenapa di dunia kita bisa latihan berbuat maksiat? Ya, nampak. Kenapa di dunia itu level ketiga ini level yang begini, dia menikmati dan dia berada di alam lain. Dia sudah berada di alam lain. Nikmat sekali ibadah itu. Dia salat tahajud di rumah tapi sudah berada di alam lain. Kalau kita enggak percaya ummah hana batinya, gimana temayang di rumah di alam lain? Sama seperti orang yang sudah kabanggi dengan HP, Pak. Ya, dengan HP-nya. Atau anak kita sajalah, enggak usah jauh-jauh, Pak. Anak kita saja. Dia sudah sibuk dengan HP, dia sudah berada di alam lain, Pak. Dekem ke draw dia. Maka hati-hati baik sampai pungo ni, Pak. Dia dekem ke draw, dekem. Kadang-kadang imo ke draw ni, Pak. Imo ke draw. Orang lain tak ada apa-apa, tak ada. Kalau tak percaya dia berada di alam lain, aci tiba-tiba dia tarik HP yang, Pak. Menyokong kita yang itu nak lian ini. Nak mau tahu dia itu ayahnya atau bukan, Pak? Nak mau tahu dia, Pak. Kenapa dia sudah berada di alam lain? Karena dia merasa terganggu, alam lain dia itu sudah terganggu, maka dia marah. Ya, ini dia anak kita sudah level ketiga nih, Pak. Hai itu pudraw, Pak. Maka salah sekali orang tua. Ketika anak sedang sibuk apa supaya tidak mengganggu kita, ngecok HP ne. Ketika dia ambil HP, memang dia berada di alam lain, di alam lain. Cuma nanti ada efek negatifnya, ada efek negatif. Besok-besok kita rumahnya supaya kamu dah lego, cok HP ni, cok HP. Kakak kedih duduk di sini. Maka tidak ada yang ini dia, Pak. Dia duduk saja, Pak. Dia sudah berada di alam lain. 2 jam, 3 jam dia sanggup duduk di situ. Kenapa? Dia sudah berada di alam lain. Maka jangan itu kita kasih. Ya. Cok Quran, cok Quran ni. Ya, cok Quran. Atau begini caranya. Ke HP ni. But ilai je. Ya, but ilai 1 lembar saja. Ini kita mengajarkan dia untuk rida ngaji, Pak. Nyukangi but dah tapu pidah ni, Pak. Ketika kita mengatakan, boleh kamu ngaji selembar? Oh boleh. Ya, besok ngaji dia. Dia tahu besok ketika ingin minta HP harus ngaji dulu, Pak. Dia tahu. Ya, sehari itu sampai 3 kali dia minta HP. Artinya harus 3 lembar dia. Lembar pertama, kedua, ketiga harus ngaji dia. Kita anak itu tidak sadar kalau kita sedang mendidik dia untuk rida membaca Quran. Jangan lihat di HP-nya dulu, Pak. Baca Qurannya dulu. Maka walaupun dia itu dibarengi dengan HP tadi, Quran tetap dia baca. Nyoka HP Quran pitai baca apa perintah dia, Pak. Ya, ini level yang ketiga, namanya. Kemudian yang saya terima juga, ya kata Allah tadi, salat yang saya terima, wa qata'ana harahu bi dzikri. Ya, Pak. Dia itu siangnya itu untukku. Bagaimana siang untukku? Ketika azan berlangsung di waktu siang, di waktu zuhur dan asar, dia meninggalkan aktivitas lainnya dan dia beribadah kepadaku. Insya Allah salatnya aku terima, kata Allah. Aku terima. Kemudian waqafa nafsahu 'ani syahawat min ajli. Dia itu apa? Syahwat dia itu dia putuskan karena aku, kata Allah. Nyo menyolong pegang maksiat, umma malelung Allah. Nyo menyolong cu atagok malelung Allah. Ya, jadi dengan 2 malaikat tapi Allah malai. Lu malai Allah. Malaikat ini cuma perantara saja. Malaikat dengar bagaimana makhluk-makhluk yang lain. Maka hana dengar. Iblis dengar beda bagaimana dengar, Pak. Makanya yang catatan 2 malaikat ini itu belum lengkap. Belum lengkap catatannya. Ada catatan yang perlu dihapus bahkan oleh Allah. Dan ada catatan yang perlu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dicatat oleh 2 malaikat ini. Makanya catatan 2 malaikat ini tidak bisa belum sempurna, tidak. Maka kenapa dikatakan yaumul qiyamah, hari kebangkitan nanti, yaumul ba'ti? Karena hari itu tepat put, ya, nampak. Diluruskan semua yang belum lurus. Diluruskan semua apa yang belum lengkap dalam catatan kita. Karena apa? Di dalam tafsir Al-Baydawi ada seorang pemuda mendatangi Allah. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, kenapa catatan saya jelek sekali, ya Allah? Saya sudah bertaubat. Saya sudah bertaubat, ya Allah. Ini kan catatan saya dulu, ya Allah. Saya tidak salat, saya tidak ini, tapi saya sudah bertobat, ya Allah. Saya mencuri, saya sudah bertobat, ya Allah. Sudah saya kembalikan semua hartanya, ya Allah. Pemuda ini takut sekali dia. Kenapa? Dia sudah bertobat, sudah minta maaf, harta sudah dikembalikan, tapi tidak ditulis oleh malaikat. Maka malaikat tidak mau tahu, malaikat. Bukan hak malaikat menghapus catatan kita, tidak. Yang berhak menghapus catatan adalah Allah. Bahkan ada pemuda ini mengatakan, ya Allah, saya berniat kebaikan ini, berniat itu, kenapa tidak ada dalam catatan saya, ya Allah?
Sedangkan dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Kenapa niat saya baik yang tidak dicatat Allah? Akhirnya Allah mengatakan apa? Sudah saya hapus catatan kejahatanmu. Sudah saya hapus. Kemudian ada catatan-catatan yang belum dimasukkan oleh malaikat, sudah saya masukkan. Sehingga pemuda ini apa? Dia gembira sekali, Pak. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia gembira sekali. Seperti yang saya duga, kata pemuda ini. Saya ketika di dunia berbuat maksiat, saya bertobat, maka saya akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Rupanya betul. Ya, tetapi catatan tidak tetap ini oleh malaikat. Kita berbuat maksiat 20 tahun, 30 tahun, mencuri 30 tahun. Tapi kita bertobat. Malaikat tidak menghapus. Malaikat cuma mencatat dalam detik ini dia bertobat. Itu saja. Tidak mencatat. Karena apa? Bukan hak malaikat untuk menghapus. Ya. Dan ada niat-niat kita di dalam hati yang belum ditulis oleh malaikat. Dan waktu itu ditulis kembali oleh malaikat. Kapot 7 guru 15. Atau nanti kita lanjutkan lagi lah. Ya. Ini masalah tawadhu ini masih apa namanya? Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.